Baiklah, kami akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di chapter 4, Business Reporting, Visual Analytics, dan Business Performance Management. Dengan nama kelompok Dimas Julian Saputra NPM 18, Hervinton NPM 20, Ahmad Fatih NPM 21, Sandi Akmal NPM 25, dan Bagus Satria NPM 30. Kita lanjut ke section 4.2. Pertanyaan pertama, apakah laporan itu untuk apa mereka digunakan? Report adalah setiap artefak komunikasi yang disiapkan dengan maksud khusus untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang rapi kepada siapapun yang membutuhkannya, kapanpun dan dimanapun mereka mungkin membutuhkannya. Untuk kegunaannya itu untuk memastikan bahwa semua departemen fungsi dengan baik, untuk memberikan informasi, memberikan hasil analisis, untuk memujuk orang lain agar bertindak, dan untuk membuat memori organisasi atau sebagai bagian dari sistem manajemen pengetahuan. Pertanyaan kedua, apa itu laporan bisnis? Apa karakteristik utama dari laporan bisnis yang baik? Laporan bisnis adalah dokumen tertulis yang memuat informasi mengenai masalah bisnis. Karakteristik utamanya dari laporan bisnis adalah melaporkan kejelasan, keringkasan, kelengkapan, dan kebenaran. Pertanyaan ketiga, jelaskan proses siklus manajemen dan komentari peran laporan bisnis. Tugas yang paling penting dalam proses siklus ini adalah pelaporan, yaitu pembuatan informasi dan mengubah data dari sumber yang berbeda menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan 3 kategori utama laporan bisnis. Yang pertama yaitu laporan manajemen metrik. Di banyak organisasi, kinerja bisnis dikelola melalui matriks berorientasi hasil. Untuk grup eksternal, ini adalah perjanjian tingkat layanan atau SLA. Yang kedua itu laporan jenis dashboard ide adalah menyajikan berbagai indikator kinerja yang berbeda dalam satu halaman. Yang ketiga adalah balance scorecard. Adalah metode yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton yang mencoba menyajikan pandangan terintegrasi tentang kesuksesan dalam suatu organisasi. Yang kelima yaitu apa saja komponen utama dari sistem pelaporan bisnis. Yang pertama itu ada OLTP, Online Transaction Processing. Yang kedua adalah data supply. Yang ketiga ETL, Extract, Transform, dan Load. Yang keempat penyimpanan data. Kelima logika bisnis. Keenam publikasi. Dan ketujuh jaminan. Kita lanjut ke pertanyaan bagian 4.3, yaitu pertanyaan pertama, apa itu visualisasi data dan mengapa ia dibutuhkan? Penggunaan representasi visual untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengkomunikasikan data dibutuhkan untuk memfasilitasi pengambilan informasi, mengatur dan memahaminya. Pertanyaan kedua, apa akar historis dari visualisasi data? Kita akan menjelaskan urutan perkembangan dari visualisasi data. Pendahulu visualisasi data berasal dari abad kedua Masehi. Bentuk visual paling populer saat ini berasal dari beberapa abad yang lalu. Eksplorasi geografis, matematika, dan sejarah yang dipopulerkan mendorong terciptanya peta, grafik, garis waktu awal sejak tahun 1600-an. Grafik garis dan batang yang sekarang dikenal berasal dari akhir tahun 1700-an. Charles Joseph Minard menggunakan visualisasi untuk menggambarkan secara grafis kerugian yang diderita oleh tentara Napoleon dalam kampanye Rusia tahun 1812. Pada tahun 1900-an muncul sikap empiris yang lebih formal terhadap visualisasi, yang cenderung berfokus pada aspek-aspek seperti warna, skala nilai, pelabelan. Pada tahun 2000-an, internet telah muncul sebagai media baru untuk visualisasi dan menambahkan interaktivitas ke grafik statis sebelumnya. Pertanyaan ketiga, dengan cermat menganalisis grafis Charles Joseph Minard tentang Napoleon tadi, identifikasi dan komentar semua dimensi informasi yang ditangkap di zaman kuno ini dalam bentuk diagram.
Jawabannya itu dalam grafik ini Minat berhasil mempresentasikan beberapa dimensi data secara bersamaan, termasuk ukuran tentara, arah pergerakan, lokasi geografis, suhu luar, dan lain-lain. Ia melakukan ini dengan cara artistik dan informatif. Latar belakang gambar adalah peta yang menggambarkan lokasi pertempuran. Ada pita tebal yang lebih terang untuk menunjukkan ukuran pasukan Napoleon di setiap posisi, dan pita gelap lebih lebih rendah yang menggambarkan mundurnya. Sebuah garis di bagian bawah menggambarkan suhu di setiap posisi dalam dalam ruang dan waktu. Pertanyaan keempat, siapakah Edward Turf, dan menurut Anda mengapa kita harus tahu tentang pekerjaannya? Edward Turf adalah ahli statistik yang situs webnya mencatat banyak visualisasi data historis, termasuk grafis minat tentang kekalahan Napoleon. Karyanya dapat memberikan wawasan tentang cara mengetahui praktik terbaik untuk visualisasi informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pertanyaan kelima, menurut Anda, apa hal besar berikutnya dalam visualisasi data? Visualisasi data atau informasi masa depan sangat sulit untuk diprediksi. Kami hanya dapat mengeksplorasi depan sangat sulit untuk dari apa yang telah ditemukan. Lebih banyak visualisasi 3 dimensi, pengalaman yang lebih imersif dengan data multidimensi dalam lingkungan realitas virtual, dan visualisasi informasi holografik. Ada kemungkinan besar bahwa kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat dalam ranah visualisasi informasi yang ditemukan sebelum akhir dekade ini. Section 4.4. Pertanyaan pertama, menurut Anda mengapa ada banyak jenis bagan dan grafik yang berbeda? Tipe grafik yang berbeda cocok untuk menyampaikan tipe informasi yang berbeda. Grafik garis bagus untuk data deret waktu. Grafik batang bagus untuk menggambarkan data nominal atau numerik yang dapat dikategorikan dengan mudah. Bagan pie harus digunakan untuk menggambarkan proporsi. Plot sebar dan diagram gelembung bagus untuk menggambarkan hubungan antara 2 atau 3 variabel. Histogram seperti bagan batang kecuali menggambarkan distribusi frekuensi. Bagan Gann dan bagan part bagus untuk menggambarkan garis waktu proyek dan dependensi tugas. Peta geografis tentu saja menunjukkan informasi geografis. Grafik peluru menunjukkan kemajuan menuju tujuan. Peta panas dan tabel sorotan menggambarkan perbandingan nilai berkelanjutan di 2 kategori menggunakan warna. Peta pohon bagus untuk menunjukkan informasi hierarki. Meskipun bagan dan grafik ini mencakup sebagian besar dari apa yang biasa digunakan dalam visualisasi informasi, mereka sama sekali tidak mencakup semuanya. Saat ini orang dapat menemukan banyak grafik dan bagan khusus lainnya yang melayani tujuan tertentu. Pertanyaan kedua, apa perbedaan utama antara diagram garis batang dan lingkaran? Kapan Anda harus memilih untuk menggunakan salah satu dari yang lain? Yang pertama adalah line chart atau grafik garis, menunjukkan hubungan antara 2 variabel. Line chart sering digunakan untuk mengetahui perubahan atau tren dari waktu ke waktu, dan salah satu variabel diatur ke waktu pada sumbu X. Yang kedua adalah grafik batang. Grafik batang digunakan untuk merepresentasi data. Bagan batang efektif bila kita memiliki data nominal atau data numerik yang terbagi dengan baik ke dalam berbagai kategori sehingga kita dapat dengan cepat melihat hasil komparatif dan tren dalam data kita. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran sebaiknya hanya digunakan untuk menggambarkan proporsi relatif dari ukuran tertentu. Pertanyaan ketiga, mengapa Anda menggunakan peta geografis? Jenis bagan apa lagi yang dapat digabungkan dengan peta geografis? Peta geografis berguna ketika kumpulan data menyertakan segala jenis data lokasi termasuk alamat, kode pos, nama atau singkatan negara bagian, nama negara, garis bintang atau garis bujur, atau beberapa jenis pengkodean geografis khusus. Peta dapat digunakan bersama dengan bagan dan grafis lainnya. Misalnya seorang dapat menggunakan peta untuk menunjukkan distribusi permintaan layanan pelanggan menurut jenis produk. Pertanyaan keempat, temukan 2 bagian lain yang tidak tercakup dalam bagian ini dan komentari kegunaannya. Yang pertama adalah peta konsep. Peta konsep adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar konsep, biasanya menunjukkan ide dan informasi tertentu sebagai
kotak dan menggunakan panah untuk menghubungkannya. Peta konsep sering digunakan oleh desainer dan insinyur untuk mengatur ide. Yang kedua adalah jenis bagan lainnya adalah bagan organisasi. Ini adalah bagan hierarki terstruktur yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi disusun dan bagaimana bagian dan pekerjaannya terkait. Yang ketiga adalah diagram gerak. Diagram gerak seperti bagan gelembung yang menggambarkan data pada dimensi sumbu X, sumbu Y, ukuran dan warna gelembung. Selain itu, bagaimanapun ini juga dianimasikan sehingga gelembung bergerak dan mengubah ukurannya seiring waktu. Sektion 4.5. Apa alasan munculnya analitik visual baru-baru ini? Pertumbuhan analitik visual berkorelasi dengan pertumbuhan analitik secara umum. Semakin banyak vendor BI dan analitik menyadari bahwa pelanggan mereka memerlukan visualisasi interaktif yang cepat dan lebih disukai. Tidak hanya untuk sistem pelaporan normal mereka, tetapi juga untuk menggambarkan informasi pengambilan keputusan yang prediktif dan preskriptif. Banyak vendor visualisasi informasi menambahkan kemampuan untuk menyebut diri mereka sendiri sebagai penyedia solusi analitik visual. Sebaliknya, penyedia solusi analitik seperti SAS menanamkan kemampuan analitik mereka ke dalam lingkungan visualisasi data berkinerja tinggi yang mereka sebut analitik visual. Pertanyaan kedua, lihat Magic Quadrant untuk bisnis intelijen dan analitik platform dari Gartner. Apa yang kamu lihat, diskusikan dan justifikasikan pengamatan Anda. Apa yang dapat kita lihat dari Gartner Magic Quadrant adalah bahwa sebagian besar penantang di ruang analisis visual dianggap sebagai pemain khusus, sementara semua pemimpin adalah visioner. Sebagian besar pemimpin adalah perusahaan visualisasi informasi yang relatif baru didirikan, misalnya Tableau Software, ClickText atau TIBCO Spotfire, atau perusahaan analitik besar yang mapan, misalnya SAS, IBM, Microsoft, SAP, atau Microsoft Strategi yang semakin meningkat. Memfokuskan upaya mereka dalam visualisasi informasi dan analitik visual bagian ini, dan laporan Gartner dari mana asalnya menunjukkan bahwa penemuan atau visualisasi data telah menjadi arsitektur arus utama, mungkin melampaui penawaran OLAP atau semantik dari vendor BI tradisional. Hal ini dibutuhkan lebih lanjut dengan perubahan nama kuadran ajaib dari BI menjadi BI analitik. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara visualisasi informasi dan analitik visual? Di sini analisis visual adalah kombinasi visual dan analisis prediktif, sementara visual informasi ditunjukkan untuk menjawab apa yang terjadi dan apa yang terjadi dan terkait erat dengan kecerdasan bisnis. Analisis visual ditunjukkan untuk menjawab mengapa itu terjadi, apa itu lebih mungkin terjadi, dan biasanya dikaitkan dengan analisis bisnis. Pertanyaan yang keempat, mengapa storytelling harus menjadi bagian dari pelapor dan visual data Anda? Di sini, ide utama dari pelaporan bisnis adalah menceritakan sebuah cerita. Setiap orang memiliki data untuk dianalisis, memiliki cerita untuk diceritakan. Apakah itu mendiagnosis alasan cacat produksi, menjual ide baru dengan cara yang menangkap imajinasi audiens, target Anda, atau memberitahu kolega tentang program peningkatan layanan pelanggan tertentu. Cerita menghitupkan data dan fakta. Mereka dapat membantu Anda memahami dan mengurutkan dari kumpulan fakta yang berbeda. Mereka membuatnya lebih mudah untuk mengingat poin-poin utama dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seperti apa masa depan nantinya. Cerita juga menciptakan interaktivitas, orang memasukkan dirinya ke dalam cerita dan dapat memahami situasi. Orang-orang akan jauh lebih terlibat dan menerima jika informasi disajikan kepada mereka dalam format cerita. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan lingkungan analisis visual bertenaga tinggi? Mengapa kita membutuhkannya? Di sini, lingkungan visual bertenaga tinggi adalah lingkungan tempat solusi dalam memori kinerja tinggi yang diterapkan untuk menjelajahi sejumlah besar data dalam waktu yang sangat tinggi, hampir secara instan. Karena meningkatnya permintaan untuk analitik visual ditambah dengan volume data yang tumbuh pesat, ada kebutuhan yang terus berkembang untuk berinvestasi dalam sistem visualisasi sangat efisien. SAS Visual Analytics adalah contoh lingkungan seperti itu. Sistem ini membantu memperdayakan jumlah pengguna yang lebih besar, memecahkan masalah kompleks dengan lebih cepat, dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai informasi. Dengan mengaktifkan pengguna akhir, staf TI dibebaskan. Selain itu, alat ini memungkinkan pertumbuhan dengan kecepatan yang ditentukan sendiri. Pertanyaan selanjutnya yang pertama, apakah yang dimaksud dengan dashboard kinerja?
Mengapa mereka begitu populer untuk perangkat lunak BI? Dashboard kinerja memberikan tampilan visual dari informasi penting yang dikonsolidasikan dan diatur pada satu layar, sehingga informasi dapat dicerna dengan sekali pandang dan dengan mudah dibor. Dan eksplorasi lebih lanjut, mereka adalah komponen umum dari sebagian besar, jika tidak semua sistem manajemen kinerja, sistem pengukuran kinerja, rangkaian perangkat lunak BPM, dan platform BI. Dashboard mengemas banyak informasi ke dalam satu layar yang merupakan salah satu alasan popularitasnya. Pertanyaan kedua, apa widget grafis yang biasa digunakan dashboard? Mengapa? Di sini, dashboard dapat mencakup berbagai jenis widget visual, termasuk bahkan bila kinerja grafik mini pengukuran lampu lalu lintas, peta geografis, dan lain-lain. Ini membantu menyoroti sekilas data dan pengecualian yang memerlukan tindakan sebuah gambar menceritakan 1000 kata. Dan melalui penggunaan banyak widget grafis, dashboard dapat menyampaikan banyak informasi kepada pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Pertanyaan ketiga, jelaskan 3 lapisan informasi yang digambarkan pada dashboard. Yang pertama, pemantauan data grafis dan abstrak untuk memantau metrik kinerja utama. Yang kedua, analisis data dimensi diringkas untuk menganalisis akar penyebab masalah. Yang ketiga, manajemen data operasional terperinci yang mengidentifikasi tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan keempat, apa karakteristik umum untuk dashboard dan visual informasi lainnya? Semua dashboard yang dirancang dengan baik memiliki karakteristik umum. Mereka menggunakan komponen visual, misal batang kinerja, grafik mini, pengukuran lampu lalu lintas untuk menyorot sekilas data dan pengecualian yang memerlukan tindakan. Mereka transparan bagi pengguna, artinya mereka membutuhkan pelatihan minimal yang sangat mudah digunakan. Mereka menggabungkan data dari berbagai sistem menjadi satu tampilan bisnis yang diringkas dan terpadu. Mereka memungkinkan penelusuran ke sumber data atau laporan yang mendasari, memberikan lebih banyak detail tentang konteks komparatif dan evaluatif yang mendasari. Mereka menyajikan tampilan dunia nyata yang dinamis dengan penyekaran data tempat waktu. Kemungkinan penggunaan akhir untuk tetap up to date dengan perubahan terbaru dalam bisnis mereka memerlukan sedikit jika ada pengujian yang disesuaikan untuk diterapkan dan dipelihara. Pertanyaan kelima, apa praktik terbaik dalam desain dashboard? Yang pertama adalah backcard, indikator kinerja utama dengan standar industri. Yang kedua, bungkus metrik dashboard dengan mendata konseptual. Yang ketiga, memprioritaskan dan memberi peringatan pengecuali yang dialirkan ke dashboard. Yang keempat, perkaya dashboard dengan komentar penggunaan bisnis. Yang kelima, menyajikan informasi dalam 3 angka yang berbeda, dashboard visual, laporan statis, dan kubus swalayan. Yang kelima, pilih konstruksi visual yang tepat menggunakan prinsip desain dashboard. Yang keenam, sediakan untuk analitik terpadu. Pertanyaan selanjutnya, review question. Yang pertama, apakah manajemen kinerja bisnis itu bagaimana kaitannya dengan BI? Di sini manajemen kinerja bisnis atau dengan BPM mengacu pada proses bisnis, metodologi, metrik, dan teknologi yang digunakan untuk perusahaan mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis. Ia juga dikenal sebagai manajemen kinerja perusahaan atau disebut dengan GPM, manajemen kinerja perusahaan IPM, dan manajemen perusahaan strategis SEM. Ini dapat dianggap sebagai jenis alat atau teknik BI. Pembeda paling signifikan dari BPM dari alat dan praktik BI lainnya adalah fokus strateginya. BPM mencakup serangkaian proses loop tertutup dan menghubungkan strategi dengan eksekusi untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Nah, selanjutnya nomor 2. Apa 3 komponen utama dari sistem BPM? Menurut Colbert 2009, BPM mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah serangkaian proses manajemen dan analitik yang terintegrasi dan tertutup, didukung oleh teknologi dalamnya, yang menangani aktivitas keuangan dan operasional. Yang kedua, melibatkan alat untuk bisnis untuk menentukan tujuan strategis dan kemudian mengukur dan mengolah kinerja terhadap tujuan tersebut. Dan komponen ketiga melibatkan serangkaian proses inti termasuk perencanaan keuangan dan operasional, konsolidasi dan pelaporan, pemodelan, analisis, dan pemantauan indikator kinerja utama (KPI) yang terkait dengan strategis organisasi.
Nomor 3, selanjutnya, sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 fase dari siklus BPM. Siklus BPM berisi 4 fase utama. Yang pertama adalah menyusun strategi. Ini melibatkan menjawab pertanyaan kemana kita akan pergi dan melibatkan rencana jangka panjang tingkat tinggi, misi dan visi, dan tujuan adalah komponen kunci dari fase ini. Fase kedua adalah perencanaan yang menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa sampai di sana. Elemen kunci di sini adalah rencana operasional terperinci dan rencana keuangan termasuk anggaran. Baik, fase selanjutnya adalah fase memantau dan menganalisis yang menjawab pertanyaan bagaimana keadaan kita. Disinilah KPI, dashboard, laporan, dan analitik sangat membantu. Yang terakhir, datang, tindakan, dan penyesuaian berdasarkan pembandingan hasil analisis kami dengan rencana kami. Terkadang ini berarti mengubah cara kita beroperasi dan terkadang ini berarti menyesuaikan strategi kita. Baik, selanjutnya nomor 4. Mengapa strategi menjadi bagian terpenting dari implementasi BPM? Strategi adalah seni dan ilmu membuat keputusan yang membuat bisnis mencapai tujuan mereka. Lebih khusus lagi, ini adalah proses mengidentifikasi dan menyatakan visi dan misi, dan tujuan organisasi. Strategi bisnis memberikan arahan keseluruhan ke perusahaan. Itulah mengapa sangat penting. Selanjutnya, section 4.8, review question. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen kinerja? Mengapa kita membutuhkannya? Ya, tujuan dari sistem manajemen kinerja adalah untuk yang pertama mengidentifikasi dan mengartikulasikan misi strategis, tujuan dan sasaran organisasi. Dan yang kedua, membantu manajer dalam melacak implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil aktual terhadap sasaran dan sasaran strategis ini. Tugas terakhir diselesaikan dengan sistem pengukuran kinerja yang dapat dianggap sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja secara keseluruhan. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri dari metode sistematis untuk menetapkan tujuan bisnis bersama dengan laporan umpan balik berkala yang menunjukkan kemajuan terhadap tujuan. Ini adalah elemen kunci dan penting dari proses BPM. Nomor 2, apa ciri-ciri KPIS yang paling membedakan? Yang pertama, fitur utama yang dijelaskan dalam buku ini adalah strategi, target, rentang, pengkodean, kerangka waktu, dan tolak ukur. KPI mewujudkan tujuan strategis dan mengukur kinerja terhadap target tertentu berdasarkan rentang nilai yang ditentukan. Pengodean memberikan isyarat visual, misalnya warna, untuk menunjukkan beberapa dekat atau jauh kita dari target pada metrik tertentu. Tolak ukur memberikan sesuatu yang untuk dibandingkan. Ya, ketiga itu, sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 dari area operasional yang paling sering dikutip untuk KPIS. Yang pertama, kinerja pelanggan, metrik untuk kepuasan pelanggan, kecepatan dan akurasi resolusi masalah, dan retensi pelanggan. Yang kedua, kinerja layanan, metrik untuk tarif resolusi dan panggilan layanan, tarif pembaruan layanan, perjanjian tingkat layanan, kinerja pengiriman dan tarif pengembalian. Ketiga ada operasi penjualan, akun people line baru, rapat penjualan dijamin, konversi pertanyaan menjadi prospek, dan rata waktu yang penutup panggilan. Keempat, rencana atau perkiraan penjualan, metrik untuk akurasi harga untuk pembelian, rasio pesanan pembelian pemenuhan, kuantitas dana yang diperoleh, rasio perkiraan rencana dan total kontrak tertutup. Demikianlah dari saya kembalikan kepada saudara selanjutnya. Saya Ahmad Fatih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan sistem pengukuran kinerja? Bagaimana cara kerjanya? Sistem pengukuran kinerja adalah salah satu komponen dari sistem manajemen kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang paling populer digunakan adalah beberapa varian dari Balance Scorecard, Kaplan, dan Norton. Selanjutnya di section 4.9, review question. 1.
Apakah balance scorecard itu dan dari mana asalnya? Balance Scorecard atau BSC pertama kali dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dalam artikel Harvard Business Review tahun 1992. The Balance Scorecard measure that drive performance. Ini adalah sistem manajemen kinerja yang fitur utamanya tidak hanya bergantung pada pengukuran kesuksesan finansial. Selama beberapa tahun terakhir, BSC telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk mewakili hampir semua jenis penerapan implementasi kartu skor, tetapi BSC juga dimaksudkan untuk menekankan fokus strategis. Apa 4 perspektif yang disarankan BSC agar kita gunakan untuk melihat organisasi kinerja? Jawabannya, 4 perspektif tersebut adalah pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Jika pelanggan tidak puas, mereka akhirnya akan mencari pemasok lain yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kinerja yang buruk dari perspektif ini merupakan indikator utama penurunan di masa mendatang. Meskipun gambaran keuangan saat ini mungkin terlihat baik, data pendanaan yang tepat waktu dan akurat akan selalu menjadi prioritas. Manajer akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyediakan. Ini harus mencakup analisis risiko. Dalam iklim perubahan teknologi yang cepat saat ini, para pekerja pengetahuan harus terus belajar dan berkembang. Metrik yang didasarkan pada perspektif ini memungkinkan para manajer untuk mengetahui seberapa baik proses dan fungsi bisnis internal mereka berjalan, dan apakah hasil dari proses tersebut. Ketiga, mengapa kita perlu mendefinisikan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif terpisah untuk masing-masing dari keempat perspektif BSC ini? Jawabannya, BSC dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem yang berfokus pada keuangan. Visi dan strategi organisasi harus mengenali keterkaitan antara tujuan dan ukuran, target, dan inisiatif keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, tujuan non-finansial membentuk rantai sebab akibat sederhana dengan pelajaran dan pertumbuhan yang mendorong perubahan proses bisnis internal yang menghasilkan hasil pelanggan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Pertanyaan keempat, apa arti dan motivasi keseimbangan dalam BSC? Dalam BSC, istilah keseimbangan muncul karena seperangkat ukuran gabungan seharusnya mencakup indikator-indikator yang finansial dan non-finansial, memimpin dan tertinggal, internal dan eksternal, kuantitatif dan kualitatif, dan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertanyaan kelima, apa perbedaan dan kesamaan antara dashboard dan kartu skor? Istilah ini sering digunakan secara bergantian dan memiliki banyak fitur yang sama. Perbedaan utamanya adalah kartu skor digunakan oleh eksekutif, manajer, dan staf yang memantau keselarasan dan keberhasilan strategis dengan sasaran dan target strategis. Sebaliknya, dashboard digunakan di tingkat operasional dan taktis. Manajer, penyelia, dan operator menggunakan dashboard operasional untuk memantau kinerja operasional yang terperinci setiap minggu, setiap hari, atau setiap jam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.